Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam ala jami'i ni'amihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaniqu bi kamalika wa adada kamalih, amma ba'du. Baiklah, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan rahmat sehingga malam ini kita bisa kembali hadir dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Diberkati usianya, diberkati rizkinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, diberkati ibadahnya. Kata Sayyidina Ali Karawajah, siapa saja orang yang dapat 5 keberkahan ini, maka orang itu mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ala hadiniyah wa kulli natin suri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Seperti biasa, sebelum kita ngaji, kita mengamalkan zikir pada Allah. Dalam rangka memenuhi firman Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allahu, 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 Allahu. Ayo. Allahu, 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 Allahu. Astaghfirullah mimma karihallah. Adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah. Adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah. Adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mash'udan illallah. Allahu, 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 Astaghfirullah.
Astaghfirullah bima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah bima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah bima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mash'udan illallah. Allahu 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 Astaghfirullah bima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah bima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah bima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mash'udan illallah. Allahu 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 Allahu. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai benteng ya, keimanan. Sebab ini sangat urgen dan penting sekali. Ya. Kita sekarang hidup di akhir zaman, ya, di mana manusia dapat pada pergumulan, ya. Di hadapan pergumulan antara iman dan materialisme. Ya, jadi luar biasa. Ya. Beratnya tantangan ini. Bahkan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Anbiya ayat 1-3, itu dijelaskan bahwa tipologi orang-orang di akhir zaman ini pada umumnya, ya, aktsaruhum itu condong untuk
berpaling dari Allah. Ya. Berorientasi dunia. Dan lebih banyak main-main. Meskipun dia mengerti mengenai agama dan moralitas. Pada ayat prediktif ini dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhtasin ila istamahu wa hum yal'abun. Lahiyatan qurubuhum. Ya, ada tok di situ. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Telah dekat hari hisab bagi manusia. Ini berarti menunjuk manusia di akhir zaman. Karena hari hisab itu ya, setelah hari kiamat. Nah, telah dekat hari hisab berarti telah dekat hari kiamat. Artinya manusia di zaman akhir ini itu memiliki karakteristik ada 3. Satu, ya, wahum fi ghaflah. Ghaflah itu lalai, sembrono, lengah dan sebagainya. Ya. Mu'ridun dan berpaling. Ya, berpaling dari akhirat ke dunia. Berkehidupan ini ya, semakin mendekati akhirat ya, dan menjauhi dunia. Karena kita semakin hari semakin mendekati kematian. Ya. Dan kematian itu adalah gerbang menuju akhirat. Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhtasin ila istamau. Tidak datang pada mereka pengajaran-pengajaran yang baru dari Tuhan mereka. Yang disampaikan oleh para khotib, para mubalik, ya, para asatid dengan berbagai ya, media, ya, baik lisan, cetak maupun elektronika. Ilas tak mau melainkan mereka semua mendengar. Ayat ini menjelaskan bahwa ini menjelaskan ciri manusia di zaman informasi. Karena nyatakan bahwa tidak datang pada mereka pengajaran-pengajaran yang baru dari Tuhan mereka, melainkan selalu mendengar. Ya. Sekarang siapa orang yang tidak mendengar firman Tuhan? Ya. Bisa live atau melalui ya cyber. Ya. Terus melalui media sosial seperti ini. Tapi apa? Wahum yal'abun, mereka hanya main-main. Jadi mendengar ayat tapi main-main, bukan ya'malun tapi yal'abun. Kan mengikuti hawa nafsunya. Limadha? Kenapa? Why? Kenapa? Ya, meskipun orang itu mendengar ayat-ayat, mendengar firman-firman, tetapi lengah, berpaling dan main-main. Dan ini ciri khas manusia di akhir zaman. Lengah ya, atau ghaflah, mu'ridun, dan yal'abun. Ini kebanyakan manusia. Ya. Bukan orang yang beragama sekalipun. Kenapa ini bisa terjadi? Pada ayat yang ketiga dinyatakan lahiyatan qulubuhum. Karena hati mereka lalai. Jadi menurut ayat ini siapa saja orangnya? Orang awam kah? Atau orang alim? Apalagi yang tidak beragama. Ya. Jika mereka sudah lalai hatinya ini, maka dia akan terjebak ke dalam 3 hal, yaitu ghaflah, sembrono tadi, mu'ridun, berpaling dari akhirat kepada dunia atau material oriented, dan hidupnya hanya main-main dengan berbagai kesenangan duniawi. Ya. Apa yang dimaksud lahiyatan qulub, hati mereka lalai? Kata para ulama ahlu tahqiq,
ya, lalai terhadap 6 hal. Satu, lalai ya, siapakah Allah. Lalai ya, terhadap Rasulullah SAW. Lalai siapa dirinya. Lalai pada sesama. Lalai akhirnya kehidupan dunia. Dan lalai tentang akhirat. 6 hal ini. Lalai pada Allah, Rasul, diri sendiri, orang lain, dunia dan akhirat. Jadi siapapun orang yang lalai dengan 6 hal ini, maka dia akan terjebak ke dalam 3 penyakit, yaitu ghaflah, mu'ridun dan yal'abun. Ya. Condong sembrono, semaunya, berpaling dari akhirat kepada dunia dan hidupnya yang main-main. Nah, karena itu jika kita ingin selamat dan agar iman kita terbentengi, ya, tidak mengalami up and down, ya, karena memang iman itu ada beberapa tipologi. Ya, ada iman yang meningkat terus. Itu imannya para nabi, para aulia. Ada iman yang stagnan, yang stabil, yang enggak naik, enggak turun, ini para malaikat. Para malaikat itu sudah ya, digital imannya itu. Sudah diprogram seperti itu. Tidak punya hawa nafsu. Adapun umumnya orang beriman itu, ya kita semua ini ada iman yang yazid wa yanqus, up and down. Nah, bagaimana agar kita bisa bukan hanya mempertahankan, tapi bahkan bisa meningkatkan kualitas keimanan ini dari hari ke hari, day by day, moment by moment. Maka ya, kita harus memiliki 6 kesadaran untuk membedakan ya, orang-orang yang rugi dan celaka di akhir zaman itu. 6 kesadaran itu meliputi kesadaran tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang siapa diri kita ini, tentang orang lain, tentang hakikatnya dunia dan akhirat. Pertama, kita harus sadar bahwa Allah itu selalu bersama kita di mana kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Surat Al-Hadid ayat 34. Jadi Allah itu bersama kita di mana kita berada. Ini kesadaran muraqabah ini penting sekali, apalagi di zaman yang serba permisif seperti ini. Bahkan orang kehilangan kontrol. Ya. Orang berpikir ya lu gue, kamu, aku. Artinya sudah nggak peduli dengan orang lain. Masyarakat sudah kehilangan peranan dalam rangka sebagai social control. Maka kita perlu memiliki self control ini. Itu kesadaran akan muraqabatullah. Kesadaran akan ma'iyatullah. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Bahwa Allah itu selalu bersama kita dan melihat apa yang kita perbuat. Jangankan apa yang kita perbuat, yang kita sendiri tahu dan orang lain tahu. Bahkan Allah itu alimu bidzati sudur, itu ayat yang ke-6. Allah itu mengetahui apa yang dalam hati kita ini. Kalau masih berlintasan pikiran kita, ya itu Allah tahu. Ya, bagaimana tidak kita sendiri tahu. Jika kita tahu apalagi Allah. Kita mungkin bisa berbohong dengan manusia, tapi tidak bisa berbohong dengan diri sendiri. Nah, apalagi berbohong dengan Allah. Di belakang semua ini adalah Allah. Sesungguhnya zikir-zikir dalam tradisi tasawuf atau zikir-zikir dalam thariqah itu sebenarnya tidak maksudnya terutama adalah untuk
Ka'bah ini. Sehingga manusia itu punya self control. Ya. Sehingga walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tapi dia sadar bahwa Allah tahu. Ya. Walaupun istri tidak tahu, walaupun suami tidak tahu, walaupun orang tua tidak tahu, walaupun anak-anak tidak tahu, walaupun saudara tidak tahu, walaupun pembina tidak tahu, walaupun teman tidak tahu, walaupun tangga tidak tahu, tapi Allah tahu. Ya, kesadaran inilah yang dulu dimiliki Sayyidina Yusuf alaihissalam. Waktu belum jadi nabi. Ya, ketika digoda oleh Zulaikha dan diyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang melihat. Karena waktu itu sudah di luar kota, di tempat rekreasi. Ya, di semacam bungalow gitu. Diyakinkan oleh Zulaikha bahwa tidak ada seorang pun yang melihat. Suami nggak tahu, suami di kota. Dayang-dayang pun juga nggak tahu. Ya, bahkan orang tuanya pun yang selalu disebut-sebut itu tidak mungkin tahu ada di Kan'an, sehingga di Mesir. Bahkan diceritakan bahwa di situ ada arca atau ada patung. Itu ditutup kain sama Zulaikha. Sehingga dia mengatakan bahkan Tuhan pun tidak tahu. Tapi apa kata Nabi Yusuf waktu itu masih remaja. Belum mencapai kenabian. Mengatakan bahwa iya, tapi ya, walaupun semua orang tidak tahu. Suamimu tidak tahu. Dayang-dayang tidak tahu. Teman-temanmu di Mesir tidak tahu. Ayahku pun tidak tahu, tapi Allah tahu. Nah, dengan gitulah maka ini dimaksud burhan ya, dalam surat Yusuf. Sehingga ya, beliau memiliki satu kekuatan atau self control, menolak. Dan akhirnya dia lari, ya, gitu, keluar. Ya, tapi malah kemudian setelah sampai di pintu terluar dia ketemu dengan suaminya, keciduk di situ, dan di situ mulai timbul fitnah. Tapi ini penting pelajarannya adalah bahwa bagaimana Nabi Yusuf dalam situasi yang sangat kritis itu bisa selamat, bisa memiliki ketahanan iman, karena dia memiliki self control, kesadaran akan muraqabatullah. Yang kedua, pentingnya kita sadar akan Rasulullah bahwa tidak ada jalan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan di dunia di akhirat kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Tidak ada jalan lain. Ya. Ini satu-satunya jalan. Nah, apa jalan Rasulullah itu? Islam. Nah, Islam ada dua makna. Yang dua makna itu dengannya kita akan bisa menjadi makna yang ketiga, yaitu pertama patuh. Ya, seluruh semesta dikatakan Islam karena patuh, mengikuti hukum sunnatul atau law of nature. Yang kedua berserah diri, ya, bimana taslim, berserah diri atau surrender dalam bahasa Inggrisnya itu. Dan jika orang bisa menggabungkan antara dua makna ini, patuh dan berserah diri, maka dia akan dapat makna yang ketiga, Islam, yaitu damai. Damai dalam hubungan dengan Tuhan. Damai dalam hubungan dengan diri sendiri. Damai dalam hubungan dengan sesama. Damai dalam hubungan dengan semesta ini. Inilah Islam. Ya, sebenarnya dengan patuh itu manusia itu selamat. Contohnya kalau kita di jalan, kalau ingin kita selamat, ya, tidak mengalami accident atau kecelakaan, ya kita harus ikuti peraturan lalu lintas. Adapun berserah diri adalah supaya kita mendapatkan bukannya keselamatan, kebahagiaan, happiness. Bukannya bahagia setelah sampai di tujuan. Ya, bahagia ketika kita dalam perjalanan. Jadi momen by momen itu bahagia. Tidak perlu harus menunggu orang sampai tujuan baru bahagia. Ya, karena kebahagiaan itu bukannya tujuan, tapi bahagia itu pengalaman, experience. Kalau kita berserah diri pada Allah, di mana gerbang berserah itu ridho, tidak resisten terhadap realitas, ya, maka kita akan selalu happy. Kenapa orang itu walaupun ibadah sehari-hari sedemikian intensifnya, mungkin sholat sunat 1000 rakaat setiap hari, tapi dia tidak akan bisa bahagia. Ya.
Kalau dia masih resisten terhadap realitas, dia baru bahagia jika dia bisa berserah diri, dan gerbangnya adalah ridho. Dan orang itu ketika dia mencapai ridho, maka sesungguhnya tandanya Allah itu ridho. Jadi Allah itu ridho kalau kita ridho. Banyak orang yang berpikir yang kadang-kadang aneh. Kalau ditanya, kamu apa yang dicari dengan suruh ibadah? Ya ridho Allah. Orang sholat yang mencari ridho Allah. Orang zakat, puasa, haji, jihad, semua mencari ridho Allah. Tapi ada jalan yang paling dekat. Ya, jalan yang paling dekat, tidak butuh waktu. Tidak butuh proses. Tidak menunggu di akhirat. Di sini sekarang ini. Yaitu manakala kita juga ridho dengan takdir Allah. Jika kita ridho, maka Allah itu ridho. Radiyatan mardiyah. Ini penting saya sampaikan. Karena kadang-kadang kita mengalami kondisi yang inkonsisten. Yang dicari itu ridho Allah, tapi kita diberitahu bahwa jalan terdekat untuk mencari ridho Allah ya dengan ridho dengan takdirnya itu kita mengelak karena hawa nafsu, karena egoisme kita. Jadi kenapa Islam itu bermakna patuh dan berserah diri? Karena manusia itu ya, setelah lahir itu, semua manusia itu diuji dengan dua materi ujian, yaitu materi yang berupa perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Di mana standar kelulusan itu yaitu takwa. Kita diuji dengan takdir. Bukannya setiap saat, bukannya setiap napas kita berisi takdir. Nah, standar ukurannya adalah taslim. Nah, orang yang bisa menggabungkan antara takwa dan taslim itulah namanya ihsan atau orang muhsin. Maka Quran dalam surat Ali Imran ayat 102 nyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini patuh melaksanakan perintah menjauhi larangan. Tidak cukup itu. Hai orang yang telah bertakwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Ini bukan dalam beragama Islam. Beberapa penceramah menerjemahkan jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, itu confuse. So, yang hitopnya ayat ini adalah orang beriman. Nah, orang beriman diperintahkan bertakwa. Nah, pada orang yang sudah bertakwa itu diperintahkan jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Bukan beragama Islam. Itu sudah lewat. Ya. Jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Dan ini ayat ini munasabah. Ya. Sesuai dengan pada ayat yang lain dalam surah Al-Fajr, yaitu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan yang kamu back to Allah, kembali pada Allah dalam ridho, dan Allah pun ridho. Fathuhi fi ibadi fathuli sanati. Dan demikian maka luluslah dia jadi seorang hamba Allah. Jadi kapankah kita ini lulus jadi hamba Allah? Manakala kita ini patuh dan berserah diri. Dan itulah esensi dari ajaran Islam. Dan jika kita penuhi, maka kita akan dapat makna yang ketiga. Islam itu damai. Ya, damai. Sebagaimana kita selalu mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam. Jika kita penuhi, maka wa hayna rabbana bis salam wa dakhilna jannata darussalam tabaruk ta'arubana wa ta'ala ta'ala salam ya dzal jalali wal ikram. Yang ketiga, di samping sadar akan siapa Allah dan siapa Rasulullah, juga harus sadar tentang siapa diri kita ini. Bahwa untuk bisa memenuhi, ya, agar kita lulus jadi hamba Allah tadi itu, yang patuh dan berserah diri dan mendapatkan damaian, maka syaratnya kita harus sadar tentang hak diri kita ini. Bahwa kita ini sebelum lahir
ya, setelah lahir sampai pasca kelahiran nanti, ya, life after life, kita memiliki status yang abadi, yaitu hamba, Abdullah. Kenapa demikian? Ya, karena manusia itu bukan pemilik, tapi yang dimiliki. Seorang hamba itu orang yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan dirinya itu bukan miliknya. Memang kita bisa mengklaim milikku, itu rumahku, kendaraanku, ya, kekayaanku, jabatanku dan sebagainya. Tapi aku sendiri milik siapa? Ternyata kita bukan sang pemilik. Karena hukum logika, pemilik terhadap yang dimiliki itu berkuasa. Dan karena berkuasa bisa mempertahankan. Tapi kita tidak bisa mempertahankan, jangankan keberadaan diri kita. Mempertahankan keadaan tidak bisa. Keadaan misalkan mempertahankan kemudaan, mempertahankan kesehatan, ya, mempertahankan ketampanan atau kecantikan tidak bisa. Itu berarti kita bukan pemilik, tapi yang dimiliki. Nah, yang dimiliki itu namanya hamba. Jadi apapun status peran dan fungsi kita, sesungguhnya di balik itu kita hanya hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba setan. Nah, kesadarannya akan timbul namanya ruhul ubudiyah. Ya, dalam bahasa Jawa itu orang demikian akan bersifat kumawulo, sadar rumongso sebagai kawulo, sehingga bersikap kumawulo, menghambakan diri pada Allah. Inilah penting sekali kesadaran ini, karena sekarang ini banyak orang mengalami alienasi terasing dari diri sendiri. Dia tidak mengenal diri sendiri, dia gagal mendefinisikan diri sendiri, dia tidak memiliki self persepsi yang benar. Orang demikian akan mengalami disoriented, ya, mengalami orientasi yang salah, dan akibatnya mengalami apa yang disebut dalam psikologi namanya rule confusion, kerancuan perilaku. Dia seorang muslim, tapi cara berpikir, sikap dan perilakunya, ya, berlawan dengan Islam. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa dia itu hamba Allah. Dia berpikir, oh saya ini seorang laki-laki, perempuan, saya suami, saya istri, saya pejabat, saya dokter, saya insinyur, ya, saya bupati, wali kota, presiden. Ya. Oke, itu benar, itu peran-peran sosial, ya, kemanusiaan atau sosial humanistik. Ya, itu yang peran-peran secara sosiologis kita. Tapi hakikatnya kita secara primordial adalah bahwa kita ini hamba. Siapapun kita, apapun peran dan tugas kita ini hamba Allah. Hamba Allah yang dimana Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan mereka manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan tulus, ya, dengan mengharapkan ridha Allah semata-mata. Yang ketiga, sadar akan orang lain, bahwa kita hidup tidak bisa sendiri. Mana ada manusia bisa hidup sendiri itu? Ya. Ya, kita ini makhluk sosial. Maka jangan berpikir sebagai man for himself. Manusia individualis, manusia yang egois. Padahal dalam pandangan Islam, sesama Muslim itu saudara, brotherhood. Bahkan bukan hanya sesama Muslim, sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Bahkan sebenarnya dalam khazanah sufi, ya, terutama dalam ajaran orang-orang, ya, sufi, ya, Melayu, ya, dari tradisi bahasa Melayu, orang lain disebut dengan saudara. Saudara dia kata seudara. Artinya apa? Bahwa semua makhluk yang menghirup udara yang sama itu saudara. Jadi jangan bersifat eksklusif, jangan bersifat intoleran, ya. Ini maksud dengan ukhuwah Islam itu bukan hanya
persaudaraan sama muslim itu namanya ikhwanul muslimin. Kalau ukhuwah Islam itu persaudaraan yang didasari nilai-nilai Islam yang universal. Dan apa asasnya itu? Kesamaan. Ya, kesamaan. Memang jika ada kesamaan ya akan ada persaudaraan. Karena sama-sama satu keturunan ya, saudara kandung atau family. Ya, satu etnis atau bangsa ya, satu dinasti atau satu bangsa, saudara satu bangsa. Satu akidah, kesamaan akidah berarti satu ya, sudah sama satu imanan. Menyadari sama makhluk. Ya, bukan hanya secara manusia. Ya, sama-sama makhluk ya akan timbul persaudaraan universal. Dan itu dituju dari kata-kata saudara. Jadi saudara itu seudara. Itu pandangan sufi, pandangan tasawuf. Ya. Itu digunakan oleh para pujangga-pujangga sufi. Ya. Dari peradaban Melayu. Seperti Hamzah Fansuri dan lain sebagainya. Dia menggunakan kata saudara itu bukan hanya untuk sama manusia. Apalagi hanya sama muslim. Seluruh makhluk. Sehingga terwujudlah apa yang disebut dengan global brotherhood, persaudaraan global. Dan ini satu yang logis. Artinya bukan hanya persaudaraan ini bukan hanya tuntutan syariat, tuntutan akal sehat. Kita ini ya dicipta oleh Tuhan yang sama. Allah itu bukan Tuhan orang Islam. Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta ini. Jadi kalau kita perhatikan siapa yang mencipta kita, kita akan menghormati semua manusia. Yang kedua, kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama. Kita hidup di bawah langit yang sama, disinari matahari yang sama, rembulan bintang yang sama. Kenapa kita tidak bisa bersaudara? Sesungguhnya kita ini harusnya menyadari sebagai satu persaudaraan global atau global family. Itu sebenarnya tujuannya. Maka dikatakan Islam mengatakan umat wahidah. Jadi Islam bukan hanya bicara mengenai ukhuwah. Kalau ukhuwah itu masih ada dua orang yang masing-masing ya unik dan bersaudara. Pada tingkat tertinggi kita bukan hanya bersaudara, bahkan dikatakan wahdatul umat, satu kesatuan. Ya, satu kesatuan, satu keluarga. Ya, satu kesatuan, satu keluarga. Bukannya sekedar diikat oleh apa yang disebut dengan ukhuwah. Ya. Itu masih ada jarak. Tapi kita ini satu keluarga. Wahdatul ummah. Keluarga besar. Dan umat itu bukan hanya meliputi manusia, seluruh makhluk ini. Itulah umat. Yang keempat sekarang. Sadar tentang dunia ini. Ya, kita hidup untuk merealisasikan peran dan fungsi kita. Ya. Untuk mengabdi pada Allah. Baik dalam ibadah yang bersifat vertikal maupun horizontal. Ibadah mahdhu maupun ibadah yang bersifat wairu mahdhu atau bersifat sosial kemanusiaan. Itu medannya di dunia ini. Di dunia ini satu medan. Tempat kita mazra'ah, tempat kita menanam. Yang kita akan tuai di akhirat nanti. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini harus sadar ini. Sadar bahwa dunia itu ladang tempat menanam. Bukan hanya untuk main-main gitu. Sebab banyak orang yang menanam yang akan menuai. Dan apa yang kita tuai tergantung apa yang kita tanam. Kalau orang menanam padi ya akan menuai padi, jagung. Kalau menanam gadung ya akan menuai gadung. Gadung itu tanaman yang ya, menimbulkan kegatalan. Dan buahnya itu memabukkan. Maka ada ungkapan bahasa Jawa itu becik ketitik oleh ketoro, manusia bakal ngunduh wae penggawe dhewe. Manusia akan menuai perbuatan sendiri. Dan itu hukum keadilan, hukum semesta. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 7 dinyatakan, in ahsantum li anfusikum, fa in asatum fala. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan akan kembali pada diri sendiri.
Tapi jika kamu berbuat jahat, kejahatan juga akan kembali pada dirimu sendiri. Semua itu ke diri. Ya, ke diri tadi kembali kepada diri sendiri. Jadi pertama ini sadar bahwa dunia ini merupakan medan, merupakan suatu lahan, merupakan suatu kebun untuk bertanam. Nah, kita harus menanam. Nah, sementara kehidupan dunia juga sementara. Dan bekal yang kita perlukan banyak untuk kehidupan yang abadi, unlimited. Maka kata Imam Ghazali, kita ini hidup di dunia yang sementara, yang fana. Tapi kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi. Maka kita tidak boleh menyanyiakan waktu. Orang berpikir bahwa dosa itu hanya melanggar larangan atau mengabaikan kewajiban. Tapi menyanyiakan waktu ya dosa. Betapa berharganya waktu ini. Time is life. Waktu nama lain dari kehidupan. Maka orang yang suka menyanyiakan waktu, itu sama dengan menyanyiakan kehidupan. Dan dia akan rugi dan akan menyesal. Yang kedua mengenai kesadaran dunia, sadar bahwa kita di dunia ini juga ada godaannya. Memang itu ujian untuk menunjukkan apakah kita ini serius atau tidak. Iman kita ini berkualitas atau tidak. Diuji ya, dengan dua hal, yaitu kesenangan dan cobaan. Ya, kalau kita bisa melampaui kedua-duanya, menghadapi kedua-duanya, itu menjadi marganing kamulian. Jadi jalan menuju kemuliaan. Dan semuanya sebenarnya semu. Godaan dunia atau ujian ini semu. Dunia itu semu. Dunia itu sesungguhnya kehidupan dunia itu dikatakan mataul ghurur, ya, kesenangan yang semu. Mataul qaul, kesenangan yang sementara. Ya. Maka jangan mudah terpedaya. Soal kita mulai disoriented tadi itu. Adalah tidak masuk akal, sesuatu yang akan kita tinggalkan menjadi tujuan, menjadi obsesi. Bagaimana sesuatu yang akan ditinggalkan menjadi tujuan? Ini tidak masuk akal. Ya. Maka Quran selalu menyebut afal takilun. Apa kamu tidak berakal? Itu bahasa Surabaya. Apa kan nggak diutak? Utak ya, kalau utak itu mantap. Itu bahasa Surabaya kasar. Jadi kalau apa kamu tidak berakal masih biasa. Kalau apa kan nggak diutak? Kalau bisa utak itu sudah mantap gitu. Bagaimana sesuatu yang akan ditinggalkan jadi tujuan, jadi obsesi. Ya kan dunia itu jalan yang harus kita lewati. Ya, katakan yang Susunan Sendang leluhur saya, dunia itu jalan, ya, jalan. Karena jalan yang harus kita lewati, tidak boleh kita singkiri. Kalau kita hidup di hutan, di gua-gua, jangan. Harus kita hadapi betul. Tapi harus sadar bahwa apa yang ada di depan kita hanya akan kita lewati dan kita tinggalkan. Itu jalan. Saya ulang lagi, jalan. Jalan itu harus kita lewati. Harus kita lewati. Kita mau lihat kemana? Kita lihat jalan. Tapi harus sadar bahwa apa saja yang ada di depan kita hanya akan kita lewati dan kita tinggalkan. Itu dunia. Ya. Dan Quran selalu mengingatkan, surah Al-Hadid ayat 20 dikatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang semu. Ya, dalam surat Ali Imran 196-197 dinyatakan mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam. Orang yang terjebak ke dalam kehidupan dunia itu ya dapat kesenangan itu sedikit, tapi kemudian endingnya neraka. Dan kita sudah diberi peringatan, ada early warning, peringatan dini dalam Quran itu. Surat Ali Imran 196. La yaghurunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam. Janganlah kamu terpedaya oleh kebebasan orang kafir di negeri mereka. Jadi Quran ini sudah 14 abad yang lalu sudah mengingatkan bahwa memang orang kafir itu bebas. Ya, bebas. Bahkan dalam rangka kebebasan kehidupan itu maka dia menciptakan perangkat ideologi namanya liberalisme. Dan seluruh kehidupan turunan dari liberalisme itu supaya bebas tadi. Freedom, bebas dalam berpolitik, ya. Free fight competition. Bebas dalam berekonomi, free market system. Bebas dalam pergaulan, free love, free sex. Ya, bebas dalam makan minum tidak memperhatikan hal-hal yang penting lezat bergizi. Bebas dalam berpakaian tidak memperhatikan ya, aurat, kepantasan, tapi yang trendy dan seksi. Ya.
Apa kata Allah? Kebebasan itu kesenangan. Ya memang senang. Makan minum bebas senang, berpakaian bebas senang, bergaul bebas senang. Ya uang bebas tanpa menentukan hal haram ya senang. Berpolitik bebas ya senang. Dengan menggunakan segala cara. Tapi apa? Mata ungkul, kesenangan yang sementara. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian ending mereka adalah neraka. Ini penderitaan, kesengsaraan. Inilah kesadaran yang penting. Yang keempat. Maksudnya yang kelima. Keenam. Yaitu akhirat. Karena kehidupan ini tidak hanya di dunia, bagi dunia yang sementara aja. Ada life after life. Ya, life after life. Dan itu sangat ilmiah. Ya. Bahkan sangat real. Ya. Kehidupan akhir tidak bisa diragukan. Kalau orang sadar bahwa kehidupan di dunia terbatas, maka ada yang tak terbatas. Ya. Einstein itu menemukan Tuhan justru dengan teori relativitasnya. Katanya kalau semua itu relatif, pasti ada yang mutlak. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui ada yang relatif kalau nggak ada yang mutlak? Semua itu perempuan ya, maka laki-laki nggak ada. Maka perempuan itu malah nggak ada. Perempuan itu ada karena ada laki-laki. Ya. Semua kaya, maka kaya itu nggak ada. Ya. Semua itu terbatas. Maka terbatas ada. Kalau ada yang terbatas, maka ada yang tak terbatas. Di dunia terbatas, maka berarti ada yang unlimited. Bagaimana kita bisa mengerti dan menyadari yang terbatas jika tidak ada yang terbatas? Bagaimana tadi? Bagaimana kita mengerti adanya malam jika tidak ada semua malam? Maka malam itu nggak ada. Yang ada itu ya ada malam nggak ada siang. Inilah. Jadi sesungguhnya kenyataan akhir itu tidak bisa dibantah. Itu aksiomatik sebenarnya. Ya. Belum lagi semua manusia mendambakan keadilan. Semua manusia mendambakan keadilan. Tapi manusia tidak akan menemukan keadilan di dunia ini. Tapi selalu didambakan. Itu berarti ada. Orang tidak mendambakan sesuatu yang tidak ada. Orang tidak akan menginginkan bakso sebelum bakso itu ada. Orang tidak menginginkan air sebelum air itu ada. Artinya orang itu haus, itu membuktikan adanya air. Jadi ketika orang itu haus, itu bukti. Jadi haus itu bukan hanya menuntun orang kepada air, itu bukti bahwa air itu ada. Itu juga orang yang mendapatkan keadilan, maka air itu ada. Tapi nggak ada di dunia ini, maka masih ada, yaitu life after life. Ada setelah kehidupan di akhirat nanti. Nah disinilah, ya, maka orang-orang yang cerdas, bukan orang yang bodoh, itu selalu percaya adanya akhirat. Para nabi, para filosof, ya, para kaum cendekiawan atau intelektual, bukannya sarjana. Ada 3 kategori, ada orang sarjana, hanya menunjuk orang yang lulus pada perguruan tinggi itu banyak sudah. Saben tahun, bukan saben 6 bulan ada wisuda ribuan orang. Sudah surplus sarjana itu. Di atas itu ada ilmuwan. Ilmuwan itu orang yang sangat mencintai ilmu, dia menyukai riset. Ya, betah di laboratorium. Dan mereka penemu-penemu teori dan sebagainya. Nah, masih ada lagi yaitu cendekiawan. Ya. Cendekiawan itu ulil albab. Dia tidak mesti sarjana, tidak harus ilmuwan. Ya. Tapi dia memiliki ya, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Sehingga dia memiliki tanggung jawab sosial yang besar sekali. Dan orang seperti ini, ya, setelah kita teliti, itu semua percaya pada akhirat ini. Bacalah sejarah tokoh-tokoh ini. Dulu ada satu buletin dari Inggris ya, yang dikelola oleh Dr. Martin Link, ya, yang kemudian bernama Sirajuddin Abbas. Dia itu penjaga perpustakaan di sana. Dia suka ngiri jurnal ke saya dalam judul Islam is Our Choice. Jadi tiap 3 bulan dapat kiriman. Itu di situ bicara mengenai orang-orang hebat yang masuk Islam.
Dan saya teliti itu bukan orang goblok, bukan orang bodoh, itu orang cendekiawan, intelektual, para filosof, ilmuwan, ahli perbandingan agama dan lain sebagainya, saintis. Yang intinya dia percaya pada akhirat. Jadi kalau ada orang yang percaya pada akhirat itu bukan karena kepintarannya, bukan karena kecerdasannya, justru karena saking kebodohannya, saking gobloknya. Karena tidak butuh kecerdasan untuk bisa mengerti itu bahwa jika kita sadar di dunia ini sementara, maka ada yang tidak sementara. Sebagaimana tidak mungkin ada malam kalau tidak ada siang. Tidak mungkin ada perempuan kalau ada laki-laki. Ya. Dunia ini relatif. Berarti ada yang tidak relatif. Ada yang mutlak. Ada yang absolut. Nah di akhir nanti ada namanya pertanggungjawab. Ada responsibility. Ada mas'uliyah. Itulah hukum keadilan. Maka kita harus hati-hati. Kita bisa berbuat apa saja di dunia ini. Bisa ya lolos dari pengadilan manusia. Bisa membeli pengadilan manusia. Tapi tidak ada seorang pun bisa lolos dari pengadilan Allah. Ada 5 ya, yang disaksi di pengadilan Tuhan nanti itu. 1, itu tangan dan kaki kita sendiri. Surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afahim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksubun. Hari itu mulutnya dikunci. Dan akan berkata akan tangan kita. Sebenarnya tidak usah di akhir, di dunia pun juga dengan ya, kita nulis SMS atau apa itu sudah menjadi saksi. Sidik jari menjadi saksi. Begitu juga kaki kita akan menjadi saksi. Yang kedua, rekaman malaikat. Sebenarnya bukan hanya catatan grafis, kita ini direkam, di syuting. Jadi CCTV itu bukan hanya baru sekarang, itu hanya baru di mall-mall atau di ya tempat-tempat ya yang butuh kontrol yang tinggi. Sebenarnya kita ini sudah disyuting. Ya, dalam surat Kahfi ya itu dinyatakan bahwa besok nanti ada akhir itu dinyatakan bahwa jadu ma'amilu hadiro. Itu surat Kahfi ya, surat 18 ayat 49. Bahwa jadu ma'amilu hadiro, mereka mendapati amal yang hadir ya. Kata seorang ulama dari India, Syekh Hasan Nadwi dalam tafsir surat Kahfi menyatakan, maksudnya ada manusia nanti akan melihat amal itu hadir dalam bentuk audio visual. Jadi kita itu pernah melakukan apa saja itu ada rekamannya. Ya. Baik yang kecil maupun besar. Baik di tempat terang, tempat sembunyi. Baik pada perasaan sendiri atau bersama orang banyak. Itu dikatakan bahwa jadu ma'amilu hadiro. Dan mereka mendapati amalnya hadir dalam bentuk audio visual. Jadi kita tidak bisa mengelak, tidak bisa mungkir, tidak bisa berbohong. Ya, nah, mungkin kalau kita waktu masih remaja suka nyuri-nyuri, ya, biasanya orang dulu di desa-desa itu suka nyuri bajangan, nyuri mangga muda itu ya, ada semuanya, nyuri apa saja, ya, apalagi corruption, ya, kalau mencuri hati gimana? Anjar suka mencuri hati. Ya, juga akan ada tanggung jawabnya. Di dunia aja ada tanggung jawabnya, diminta tanggung jawab calon mertua. Apalagi kalau punya PHP ya. Ini wajar ini. Ya. Yang ketiga, apa yang menjadi saksi? Yaitu hati nurani. Jadi hati nurani akan jadi saksi. Jadi dalam dunia penerbangan itu ada namanya black box, kotak hitam. Yang mana itu tidak bisa hancur. Dulu ada satu pesawat yang jatuh di perairan Arafuru. Itu setelah 201 hari itu ditemukan. Waktu itu saya ada ceramah di Mabes Polri, diundang. Saya diberitahu seorang jenderal polisi bahwa pesawat itu yang jatuh itu sudah ketemu. Ya. Akhirnya kemudian didapati kenyataan bahwa itu bukan human error, tapi kesalahan teknologi. Sudah pesawatnya bobrok, akhirnya dicabut izinnya itu. Ya, jika itu ada kan penerbangan di Indonesia yang dicabut izinnya itu sebenarnya pesawatnya rusak. Ya, korbannya ya, ratusan orang.
terekam di situ, terbaca apa yang terjadi. Nah, begitu juga manusia walaupun sudah mati, itu ada satu yang tidak bisa rusak. Itu hati nurani itu. Orang bisa berbohong dengan manusia, bisa berbohong dengan ibunya, bisa berbohong dengan anak kecil yang masih polos. Tapi tidak ada seorang pun bisa berbohong dengan diri sendiri. Yang ngerti sak temennya yang sebenarnya itu ya hati kita ini. Ya. Dulu waktu kita kecil disuruh ibu kita beli apa gitu di toko, gitu. Harganya cuma 1.000, tapi kita bilang 1.100. Lisan kita bisa ngomong 1.100, tapi hati kita ngerti sak temennya cuma 1.000. Nah, yang ngerti sak temennya itu namanya nurani dan tidak bisa dibohongi, tidak bisa berbohong. Saya ulang lagi bahwa orang bisa berbohong dengan manusia, bisa berbohong dengan orang tuanya, bisa berbohong dengan ibunya, bisa berbohong dengan siapapun, tapi tidak ada seorang pun bisa berbohong dengan hatinya. Itulah nurani, dan itu semua akan menjadi saksi. Tangan dan kaki, rekaman malaikat, hati nuran. Ya. Bahkan dalam satu riwayat hadis, bumi ini pun juga akan dihadir jadi saksi. Jadi bumi ini akan jadi. Kita pernah berdiri di satu tanah, kita gunakan apa itu juga akan saksi. Maka sampai kita disunahkan kalau sholat sunat itu ya, pindah tempat itu supaya banyak bumi yang menyaksikan kebaikan kita. Ya, sampai diceritakan Sayyidina Umar mendapat gelar Al-Faruq. Itu gara-gara apa? Tobatnya sungguh-sungguh. Dia tidak pernah ya lupa di mana dia merasa pernah berbuat maksiat di atas bumi itu, maka dia sholat 2 rakaat dan dia mohon ampun pada Allah supaya tidak menjadi saksi. Dulu pernah menjadi saksi kemaksiatan, sekarang jadi saksi kebaikan. Itu Sayyidina Umar. Sedemikian totalnya dia bertobat. Jadi dia tidaklah bumi di mana dia tidak pernah berbuat maksiat kecuali dia datangi untuk ya, sholat 2 rakaat. Yang dulu tempat untuk maksiat sekarang digunakan tempat untuk ibadah. Itu begitu. Dan kelima ini bisa dimain-main. Wa kafa billahi syahida, dan Allah sendiri akan jadi saksi di samping sebagai hakim yang maha adil. 5 ini, tangan dan kaki kita, rekaman malaikat, hati nurani, bumi, dan bahkan Allah sendiri. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi di samping sebagai hakim yang maha adil. Nah, dalam situasi yang segawat ini, maka kita tidak bisa berharap pertolongan kecuali mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliaulah sang juru selamat itu. Sehingga kata para ulama, semua orang Islam akan masuk surga yang bersyahadat, tapi tidak semua orang selamat dari api neraka. Yang selamat cuma satu. Satu itu siapa? Yaitu orang yang mendapatkan syafaat. Dan siapa itu yang dapat syafaat? Orang yang mencintai Rasulullah. Orang pendosa tapi ada rasa cinta. Syafaat itu untuk orang pendosa. Ya, maka mudah-mudahan kita seorang beruntung berbahagia ini. Meskipun kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, tapi penuhilah hati kita dengan kecintaan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 6 kesadaran yang kita miliki. Jika kita ingin survive, jika ingin mempertahankan iman di akhir zaman ini, sadar bahwa Allah itu selalu bersama kita. Sadar bahwa kita ini hamba Allah. Sadar bahwa Rasulullah itulah jalan-jalan satu-satunya jalan keselamat. Sadar bahwa orang lain itu sama sudah. Sadar bahwa di dunia itu juga semen. Dan terakhir sadar bahwa di akhir ada bertanggung. Inilah 6 kesadaran yang penting. Siapapun orangnya, bahkan orang alim sekalipun, jika sampai lupa 6 hal ini, walaupun orang alim, apalagi orang awam, ya, yang lalai 6 hal ini, lalai bahwa dia selalu diawasi Allah, lalai bahwa hanya ada satu jalan keselamatan yaitu Rasulullah, lalai bahwa dia itu hamba Allah, lalai bahwa sama ya, hamba itu saudara, lalai ya, bahwa di dunia cuma sementara, lalai bahwa di akhir ada pertanggungjawaban, maka siapapun orangnya, tak peduli siapapun orangnya, maka dia akan terjebak ke dalam 3 penyakit: ghaflah, mu'ridun, dan yalabun. Dia main-main, ya, berpaling, dan sembrono, ya, semaunya. Namun mudah-mudahan kita tahu seorang yang dijaga oleh Allah, ya, dari kerugian dan bahkan kesesatan di akhir zaman ini. Dengan jalan apa? Setiap hari ya, kita harus ada inner monolog,
harus ngomong dengan diri sendiri, wahai diri. Kok harus sadar bahwa kamu diawasi Allah. Wahai diri, kamu sadar bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mengikuti Rasulullah. Wahai diri, kamu sadar bahwa kamu itu hamba. Wahai diri, kamu harus sadar bahwa sesama hamba itu saudara. Wahai diri, kamu harus sadar bahwa dunia itu sementara. Wahai diri, kamu harus sadar bahwa kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jika kita sudah memiliki self consciousness ya atau self perception seperti ini, maka insya Allah kita akan ya memiliki apa yang disebut dengan ruhul ubudiyah, kesadaran untuk menghambakan kepada Allah, sehingga kita akan menjadi orang yang istiqomah, yang tulus, dan akhirnya ya, berujung pada keselamatan dan kebahagiaan. Tapi jika tidak, ya di akhir zaman yang banyak godaannya, ya, banyak ya, tipuannya, maka kita akan ya, jatuh. Oleh karena itu saya mengajak pada semua santri dan semua kaum muslimin ya di akhir zaman itu setiap hari, bukan setiap bulan, bukan setiap minggu, ya setiap saat harus selalu sadar, ya menyadarkan diri sendiri, ya atau disebut dengan tadi self consciousness atau self persepsi tentang diri, sadar bahwa kita ini ya selalu diawasi Allah, sadar bahwa tidak ada satu jalan kecuali jalan keselamatan adalah mengikuti Rasulullah Islam, yaitu patuh dan berserah. Sadar bahwa kita ini sadar bahwa sama hamba itu sudah sadar bahwa kehidupan dunia semen, dan terakhir sadar bahwa di akhir ada pertanggungjawaban. Sesungguhnya di balik itu masih ada kesadaran ketujuh, tapi itu bagi para urofa, ya, yaitu menyadari, ya, sadar tentang hakikat diri yang menyadari tadi itu, ya, sadar tentang Allah, tentang Rasul, tentang ya diri, tentang orang lain, tentang dunia akhir itu ada dirinya diri. Itulah sebenarnya kalau orang sudah mengenal ini dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya diri ini, diri sesungguhnya ini, diri yang melampaui semuanya itu, yang ada walaupun kita belum lahir dan tetap ada walaupun kita sudah mati, ya maka orang itu akan mengenal Tuhan, dan itu proses. Itulah kesadaran yang ketujuh. Dan kata tujuh artinya adalah tujuan. Maka kita mengenal kata tujuan. Tujuan dari kata tujuh. Karena memang jalan menuju Allah itu, menuju kesempurnaan itu ada 7 jalan. Sab'at thoroiqah. Ya, ada 7 jalan. Ada 7 jalan untuk taqarrub ila Allah. Maka ketika orang sampai pada langkah ke-7 dikatakan mencapai tujuan. Itu juga 6 kesadaran itu menjadi satu tanjakan, menjadi satu semacam titian. Pada akhirnya kita akan sampai pada puncak kesadaran dirinya itu, ya, diri universal kita, atau aku sawutuh, atau aku universal kita itu. Yang menyadari, ya, diri inilah sebenarnya yang menyadari tadi tentang Tuhan, tentang Rasul, tentang diri menyadari tentang diri, ya, tentang sesama, tentang dunia, tentang akhirat. Nah, itulah kita cari, ya, kita terus berproses, terus kita melakukan kontemplasi dan banyak zikir, ya, terutama zikir muraqabah. Pada akhirnya kita akan dapatkan pencerahan untuk mengerti siapa diri sebenarnya ini, dan dengan demikian maka ya kita telah sampai pada tujuan. Karena siapa orang mengenal dirinya yang sesungguhnya, dia akan ya mengenal Tuhan. Dan jika demikian maka ya sempurnalah perjalanan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.